Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adi Indra Pratama dengan NIM akhir 045 dari kelas TIA angkatan 2022. Oke, kita di sini akan bahas revolusi infrastruktur jaringan, membangun fondasi untuk koneksi yang aman dan terukur. Oke, lanjut slide pertama. Pengantar infrastruktur jaringan. Yang pertama, definisi dari infrastruktur jaringan adalah komponen fisik dan virtual yang mendukung konektivitas jaringan, meliputi perangkat keras, perangkat lunak, protokol, arsitektur jaringan. Yang ketiga adalah pertimbangan utama, yaitu mempertimbangkan aspek keamanan, stabilitas, dan performa dari infrastruktur itu sendiri. Yang terakhir adalah fondasi untuk komunikasi dan transfer data yang efektif. Jadi, jadi infrastruktur jaringan ini agar supaya kita itu dapat berkomunikasi secara efektif dan cepat. Komponen infrastruktur jaringan. Nah, kita masuk ke komponen infrastruktur jaringan. Perangkat pertama adalah perangkat jaringan itu sendiri, yaitu meliputi router, saklar, firewall, penyimbangan beban. Yang poin kedua adalah konektivitas jaringan. Untuk kita dapat mengkoneksikan dengan jaringan itu bisa melalui kabel, serat optik, atau dari jaringan nirkabel. Nah, contohnya jaringan nirkabel itu seperti WiFi, Bluetooth gitu. Kalau kabel ya seperti kita waktu mencolokkan HP kita waktu lowbat gitu ya. Selanjutnya adalah protokol jaringan, yaitu meliputi TCP, IP, DNS, dan DHB dan SNMP. Fitur selanjutnya adalah keamanan jaringan, yaitu melalui sistem deteksi penyusupan, enkripsi, dan VPN. Selanjutnya adalah merancang arsitektur jaringan yang kuat. Poin pertamanya adalah pertimbangan. Nah, apa sih yang perlu dipertimbangkan untuk merancang arsitektur jaringan? Pertama adalah skalabilitas, terus redundansi, cangkupan geografis. Jadi semakin besar cangkupannya semakin bagus infrastrukturnya. Desain hierarkis lapisan inti, distribusi, dan akses. Yang ketiga adalah segmentasi jaringan, meliputi menginsolasi lalu lintas untuk keamanan dan kinerja. Poin terakhir adalah kualitas layanan atau QoS, memprioritaskan aplikasi dan lalu lintas penting. Slide selanjutnya adalah pemantauan jaringan dan optimalisasi kinerja. Poin pertama adalah alat pemantauan. Itu meliputi SNP, penganalisan paket, dan penganalisisan aliran. Poin kedua adalah mengidentifikasi dan menyelesaikan kemacetan jaringan. Poin keempat, analisis lalu lintas. Pemanfaatkan bandwidth, kehilangan paket, dan latensi. Ya, poin terakhir adalah pemeliharaan dan pencegahan masalah jaringan yang proaktif. Itu fungsi dari pemantauan jaringan. Slide selanjutnya adalah penerapan langkah-langkah keamanan jaringan. Nah, apa sih yang perlu diamankan? Langkah-langkah untuk mengamankan jaringan itu pertama firewall. Firewallnya harus pelindungan pelindungan parameter jaringan dan kontrol akses. Jadi kita harus melindungi jaringan kita dan memiliki kontrol akses atas jaringan kita. Poin kedua adalah sistem deteksi dan pencegahan penyusupan. Nah, kita harus bisa men-scan apa saja yang sekiranya dapat mengganggu koneksi kita. Poin ketiga adalah jaringan pribadi virtual atau VPN. Akses jarak jauh yang aman. Jadi kita dapat dapat mengakses suatu data dari jauh melalui VPN. Yang ketiga adalah enkripsi, melindungi data dan transit saat istirahat. Next. Solusi jaringan yang dapat diskala untuk organisasi yang berkembang. Pertama adalah virtualisasi, adalah pemahaman sumber daya dan fleksibilitas yang efisien. Poin kedua adalah jaringan yang ditentukan
perangkat lunak, SDN, kontrol jaringan terpusat. Poin ketiga adalah jaringan awan atau cloud, memperluas jaringan ke cloud. Poin terakhir adalah jaringan hibrida atau gabungan, yaitu menggabungkan sumber daya di lokasi dan sumber daya cloud. Slide selanjutnya, infrastruktur jaringan untuk IoT. Pertama adalah perangkat Internet of Things atau IoT itu sendiri dan persyaratan konektivitas. Yang kedua adalah arsitektur jaringan untuk IoT, itu meliputi komputasi tepi, komputasi kabut. Poin selanjutnya adalah tantangan keamanan jaringan. Itu autentifikasi perangkat IoT dan privasi data. Poin terakhir adalah pertimbangan bandwidth dan skalabilitas untuk implementasi IoT. Selanjutnya, tren masa depan dalam jaringan infrastruktur. Ya, seperti yang kita tahu ya, untuk jaringan sekarang itu nggak paling cepat nggak 4G saja. Sekarang bahkan sudah ada yang 5G. Bahkan sebagian negara sudah menggunakan teknologi 5G ini seperti Cina dengan Huawei-nya mampu mengembangkan chipset 5G. 5G sendiri adalah kecepatannya sangat cepat dan latensi yang sangat rendah. Yang kedua adalah otomatisasi dan orkestrasi jaringan. Poin kedua adalah virtualisasi fungsi jaringan atau NFV dan pemotongan jaringan. Poin terakhir adalah kecerdasan buatan atau AI untuk mengoptimalisasi dan keamanan jaringan. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus, ya, kisah sukses infrastruktur jaringan. Studi kasusnya yang menunjukkan keberhasilan penerapan infrastruktur jaringan. Yang kedua adalah tantangan yang dihadapi dan solusi yang diterapkan. Poin ketiga, manfaat bisnis yang bisa dicapai dan dengan peningkatan kinerja dan penghematan biaya. Poin keempat adalah pelajaran yang dipetik dan praktik terbaik untuk implementasi masa depan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.